Mantan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, dirumorkan tengah melakukan kontak dengan klub raksasa Inggris, Manchester United. Proses kontak ini dilakukan lantaran pelatih asal Italia ini dilihat sebagai pengganti potensial Erik ten Hag di Red Devils. Dilansir dari Sportsmole, Allegri saat ini sedang tidak melatih klub manapun. Ia mengakhiri kontraknya bersama La Vecchia Signora sejak akhir musim lalu. Pada periode keduanya bersama klub Turin tersebut, ia mempersembahkan trofi Coppa Italia. Pada durasi kerja pertamanya di Juventus, Allegri mencatatkan sejumlah raihan positif. Juventus mampu mencapai final Liga Champions sebanyak 2 kali di bawah asuhannya. Selain itu, bersama Juventus, Allegri menjuarai Serie A sebanyak 5 kali, Coppa Italia sebanyak 4 kali, dan Supercoppa Italiana sebanyak 2 kali. Melihat rekor impresifnya ini, Red Devils tertarik untuk membawa Allegri ke Old Trafford. Kendati demikian, skenario tersebut baru terjadi apabila Ten Hag hengkang dari kursi kepelatihan United. Pelatih Man United, Erik ten Hag, tetap percaya proses untuk membuat pasukannya konsisten di tengah seruan-seruan yang menuntutnya mundur. Seruan bertagar-tagar Ten Hag out kembali membanjiri jagat medsos pekan ini. Hasil imbang Man United di kandang Crystal Palace, Sabtu tanggal 21 September tahun 2024 adalah pemicunya. Setan Merah gagal memanfaatkan keunggulan telak dalam segi statistik atas si elang dari London. Melepaskan 15 tembakan dengan 2 upaya diantaranya membentur mistar gawang, United dibikin frustrasi dengan skor akhir 0-0. Hasil ini menyetop momentum positif yang terjadi seminggu terakhir. Man United begitu beringas membukukan 2 kemenangan beruntun dengan skor besar. Southampton 3-0 dan Barnsley 7-0 menjadi korban keganasan Bruno Fernandes DKK dalam interval tersebut. Akan tetapi, The Red Devils seperti kembali ke penyakit lama inkonsisten. Mereka melempem lagi setelah Van mulai dibuat yakin bahwa tim ini bakal kembali bangkit. Faktanya, Man United masih berkutat di luar 10 besar klasemen Liga Inggris. Start mereka masih lambat dengan meraih 7 angka dari 5 pertandingan awal. Ten Hag mengaku tidak senang dengan start yang dilakoni pasukannya. Akan tetapi, dia tetap yakin Man United berada dalam jalur yang tepat untuk mewujudkan harapan Van. Mereka masih butuh proses agar mencapai kondisi tersebut. Dengan kembalinya beberapa pemain pilar dari cedera, Ten Hag yakin hal ini sangat membantu United beradaptasi dengan taktiknya. Di sisi lain, kesembuhan personel macam Luke Shaw atau Rasmus Højlund dengan dipadukan sederet pemain baru yang semakin menyatu, membuat Ten Hag tak punya alasan lagi untuk tampil jelek di laga-laga mendatang. Manchester United dilaporkan sudah mendapatkan calon pengganti jangka panjang Bruno Fernandes. Setan Merah kini memantau ketat penampilan penyerang Red Bull Salzburg Oscar Glow. Menurut Football News, MU sangat tertarik pada pemain muda itu, dan menganggapnya sebagai pengganti ideal bagi kapten klub, yang sudah menandatangani kontrak baru selama musim panas. Sebelumnya, ada spekulasi seputar masa depan Fernandes selama musim panas, dengan sejumlah klub diyakini telah menyatakan minat untuk mengontrak pemain berusia 30 tahun itu. Namun, pembicaraan transfer seputar masa depan pemain internasional Portugal itu berakhir ketika ia menandatangani kontrak baru pada pertengahan Agustus. Masa kontraknya saat ini berlaku hingga Juni tahun 2027. Glow, 20 tahun, memulai karir profesionalnya bersama Maccabi Tel Aviv. Dia mencetak 9 gol dan mencatatkan 8 assist dalam 33 penampilan untuk klub tersebut selama musim kompetisi tahun 2022-23 sebelum pindah ke Salzburg. Pemain internasional Israel itu tampil mengesankan selama bermain di Austria. Di kompetisi ini, dia mencetak 14 gol dan 23 assist dalam 65 penampilan untuk timnya saat ini di semua kompetisi, termasuk 9 gol dan 18 assist dalam 40 penampilan musim lalu. Glow juga mengawali musim ini dengan performa yang kuat, mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 8 penampilan. Karena itu pula ia menjadi incaran sejumlah klub besar. Di sisi lain Fernandes merasa sulit untuk menunjukkan performa terbaiknya di tahap awal musim ini. Dia dinilai bersalah karena kehilangan beberapa peluang bagus dalam hasil imbang tanpa gol Man United dengan Crystal Palace pada Sabtu lalu. Setan Merah diyakini sedang merencanakan kehidupan setelah Fernandes, dan merekrut Glow tentu harus dengan niat kuat mengingat banyaknya klub yang diyakini tertarik juga memboyongnya. Di mana posisi terbaik jika gabung MU? Menariknya, Glow telah bermain di sisi kiri untuk Salzburg musim ini, dan bermain sebagai starter di posisi itu dalam 5 dari 8 penampilannya. Namun, penampilan terbaiknya datang dari tengah. Mantan pemain Manchester United, Louis Saha mengomentari tren apik Jadon Sancho di Chelsea. Ia menilai sang winger kini bekerja keras untuk membuktikan Manchester United telah salah melepasnya.
Saha menilai tidak kaget melihat start apik Sancho di Chelsea. Ia menilai sang winger ingin membuktikan kepada MU bahwa mereka salah melepasnya. Menurut Saha, Sancho mengalami situasi yang sulit di MU, sehingga pindah ke Chelsea menjadi kesempatan baginya untuk memperbaiki karirnya. Jadon Sancho bekerja keras untuk membuktikan Manchester United salah menilainya dengan tampil apik di Chelsea, buka Saha kepada Casino Hawk. Terkadang Anda memang butuh chemistry yang lebih bagus dengan grup yang lain. Motivasi ini muncul karena ia ingin membangun ulang karirnya dan ingin menunjukkan kemampuannya. Namun Saha menilai MU tidak keliru melepas Sancho di musim panas ini. Ia menilai sang winger memang tidak cocok dengan MU, sehingga perpisahan ini baik untuk keduanya. Kita semua tahu bahwa dia memiliki kemampuan dan kepribadian yang bagus. Namun apa yang sudah terjadi di United sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sambung Saha. Dia membawa energi negatif ke dalam tim dan itu mengganggu pihak klub, pemain dan juga manajer. Kepindahan itu sangat menyedihkan mengingat dia ingin menjadi legenda di klubnya, pungkas Saha. Sebuah asa diungkapkan Andre Onana. Kiper Manchester United itu berharap Rasmus Højlund bisa memberikan dampak yang positif bagi timnya di sisa musim ini. Onana sendiri berharap bahwa Højlund bisa memberikan dampak yang bagus usai comeback ini. Ya, semoga saja dia bisa membantu kami setelah ini, ungkap Onana kepada Sky Sports. Menurut Onana, Højlund adalah pemain yang ciamik. Kehadirannya dinilai bakal menjadi pembeda di lini serang Manchester United. Onana berharap sang striker bisa kembali ke performa terbaiknya dengan cepat dan kembali mencetak banyak gol untuk MU. Dia adalah pemain kunci kami dan kami semua senang karena ia sudah bermain lagi. Saya tahu bahwa dia akan mencetak banyak gol yang penting bagi kami di musim ini, sambung Onana. Lebih lanjut, Onana berharap para pemain MU lain yang mengalami cedera bisa segera kembali memperkuat Setan Merah. Ia yakin jika para pemain MU yang cedera itu sudah pulih, maka Setan Merah bakal jadi tim yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Kami membutuhkan para pemain kami yang cedera untuk segera kembali. Sangat penting bagi kami bahwa semua pemain kami fit dari cedera dan nantinya manajer yang akan mengambil keputusan mengenai siapa yang bermain dan kami akan puas akan itu, pungkasnya. Masa depan Casemiro di Manchester United mulai menjadi tanda tanya. Meski menjadi salah satu gelandang terbaik dunia, faktor usia dan performa bisa mempengaruhi langkah klub. Pemain internasional Brasil itu awalnya tampil mengesankan di Man United setelah pindah dari Real Madrid. Akan tetapi, ia mengalami kesulitan dengan performa dan kebugarannya selama 18 bulan terakhir. Casemiro tampil sangat buruk saat Manchester United menelan kekalahan 0-3 dari rival abadinya Liverpool. Ia bersalah atas 2 gol yang dicetak The Reds dan digantikan di babak pertama. Pemain berusia 32 tahun tersebut masih memiliki sisa kontrak di Old Trafford 2 tahun lagi. Akan tetapi, ia bisa meninggalkan Man United pada bursa transfer Januari atau musim panas mendatang. Berikut 7 gelandang yang bisa didatangkan oleh Manchester United pada 2025. 1. Adam Wharton, Crystal Palace. 2. Joao Gomez, Wolverhampton Wanderers. 3. Ezequiel Palacios, Bayer Leverkusen. 4. Morten Gijulman, Sporting CP. 5. Ederson, Atalanta. 6. Richard Rios. 7. Hayden Hackney, Middlesbrough. Manchester United kabarnya tengah memantau pemain muda asal Denmark, Adam Dakhim. Pesepak bola berusia 18 tahun itu santer menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir lantaran dicap sebagai salah satu prospek terbaik dari negaranya. Melansir laporan Football Transfers, Dakhim mulai menarik perhatian ketika dipinjamkan ke klub Austria FC Liefering pada musim panas tahun lalu. Pemuda kelahiran 2005 berhasil membukukan 6 gol dan 6 assist dari total 22 penampilannya sepanjang kampanye 2023-2024. Adapun Dakhim saat ini sudah dipulangkan kembali ke klub aslinya di RB Salzburg. Dia diintegrasikan ke dalam skuad utama dan telah mengoleksi 2 gol dalam 11 pertandingan lintas kompetisi musim 2024-2025. Performa Adam Dakhim pun tak ayal menarik perhatian klub-klub raksasa Eropa. Media Denmark Tipsbladet via Football Transfers melaporkan tim Bundesliga RB Leipzig dan Borussia Dortmund tertarik menyewa jasanya. Tak ketinggalan, Manchester United yang rajin menambah kekuatan skuad lewat perekrutan pemain muda seperti Leny Yoro, juga disebut-sebut berminat merekrut Adam Dakhim. Padahal di Old Trafford, MU sejatinya sudah punya pemain Denmark dalam diri Christian Eriksen. Dia semula direkrut dari Brentford secara gratis pada 2022 dan sanggup menunjukkan performa menjanjikan di awal kedatangannya. Akan tetapi, belakangan Eriksen mulai tergusur dari kasta pemain favorit Erik ten Hag, dengan kontraknya saat ini pun tinggal tersisa 1 tahun.
Terlepas dari situasi tak terlalu menyenangkan yang meliputi Christian Eriksen, sesama pemain Denmark Adam Dakim harusnya masih memiliki prospek panjang apabila direkrut ke Old Trafford sebab usianya baru menginjak 18 tahun. Sang penggawa sebelumnya sempat membela klub negara asalnya, AGF, dan langsung mencetak rekor sebagai pemain termuda yang tampil di tim tersebut usai melakoni debut pada April tahun 2022 silam. Di Salzburg sendiri, Dakim juga tak dipandang sebelah mata. Pihak klub sudah memberi perpanjangan kontrak sejak sang pemain mencetak 4 gol dalam 9 pertandingan pertamanya ketika dipinjamkan ke Liefering. Alhasil Dakim bakal mengenakan seragam Salzburg setidaknya hingga tanggal 30 Juni tahun 2028. Mantan asisten pelatih Liverpool Pep Lijnders, yang saat ini menukangi RB Salzburg, pun tak segan-segan mengakui kualitas wonderkid Denmark. Kecewa dan sedih bercampur menjadi satu, menyusul kegagalan Manchester United meraup 3 angka kalah bertandang ke markas Crystal Palace, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Bertanding di Selhurst Park, London, dalam lanjutan Premier League 2024/2025, MU yang sebelum laga lebih diunggulkan harus puas bermain imbang tanpa gol. Kinerja yang sangat mengecewakan, mengingat setan merah jauh lebih dominan dengan penguasaan bola mencapai 67%, 6 tembakan ke arah gawang, 639 operan, serta akurasi operan sebesar 85%. Erik ten Hag, sang pelatih, berdalih kalau armadanya kurang beruntung karena anak-anak asuhnya punya sejumlah peluang. Terlepas dari alasan Erik ten Hag, sudah saatnya Manchester United memiliki tombak anyar. Mengingat kompetisi masih panjang, tak ada salahnya jika Erik ten Hag segera mencari solusi. Tapi siapa gerangan tukang gedor yang bisa menjadi jawaban bagi kebuntuan lini depan Red Devils? Sepertinya Erik ten Hag bisa memainkan Ethan Whitley. Siapa Ethan Whitley? Masih berusia 18 tahun, Ethan Whitley merupakan jebolan Akademi Manchester United. Ia promosi ke tim senior jelang bergulirnya musim 2024/2025. Hanya saja, sejauh ini striker timnas Inggris U19 itu belum mendapat kesempatan tampil dari Erik ten Hag. Di Inggris, Ethan Whitley dikenal sebagai salah satu striker muda memesona serta calon penerus Wayne Rooney di timnas Inggris, mungkin juga di Old Trafford. Ethan Whitley mencolong perhatian dan menjadi buah bibir di seantero Inggris menyusul aksi ciamiknya musim lalu bareng Manchester United U18. Ia mengemas 8 gol dan 2 assist, termasuk hat-trick saat tim muda setan merah menggebuk Liverpool U18 dengan skor mencolok 9-1. Berkat sensasi itulah Erik ten Hag dan stafnya memantau perkembangan Ethan Whitley dan masih di musim lalu si bocah ajaib itu mendapat 3 kesempatan bermain di ajang Premier League 2023/2024. Sekarang, fans Manchester United pastinya kembali menanti sensasi sang wonderkid di kasta tertinggi Inggris.